Sorry ass DJ. Dikatakan bahwa kamu adalah seorang jenius yang langka, tetapi aku tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Raja Yuan mencibir. Apa yang kamu katakan? Wajah Raja Dewa Awan Suci menjadi dingin, dan kemudian tiba-tiba memikirkan sesuatu, mungkinkah kekuatan Su Hua meningkat? Raja Yuan tersenyum ringan, dan tidak mengatakan apa-apa lagi dalam waktu singkat mereka berbicara. Pusat kekuatan dari Kamteran juga siap memasuki celah. Minggir, aliran cahaya terbang dengan kecepatan yang sangat cepat, dan aura kekerasan yang kuat meledak pada saat yang sama, menyebabkan banyak Raja Dewa umat manusia merasa bahwa kekuatan suci mereka terlebih dahulu. Itu adalah Raja Dewa Pertobatan, Raja Paus dari Laut Barat. Raja Paus Laut Barat memandang pembangkit tenaga listrik di sekitarnya dengan mata dingin, seolah-olah dia sedang melihat musuh besar dengan perseteruan yang mendalam di lautan darah. Ini sama kasarnya dengan Raja Dewa Pertobatan, Kuyu, yang berada di samping Luo Feng, dengan suara rendah. Kebenciannya terlalu berat. Luo Feng bekerja tanpa daya, namun, jika umat manusia telah diburu oleh orang-orang kuat dari berbagai ras untuk waktu yang lama, mungkin aku akan melakukan hal yang sama. Itu benar, Kuyu berkata, hanya saja setelah reinkarnasi tanpa akhir, kelompok etnis mana yang tidak memiliki kebencian di antara mereka. Hanya sedikit orang yang bisa melepaskan kebencian dan bergabung seperti suku iblis. Ras iblis. Luo Feng sedikit membaca, memanggil. Raja Paus Laut Barat secara alami tidak sendiri, ada juga banyak klan di cincin dunianya. Saat ini, mereka semua berubah menjadi pita warna berbeda dan terbang ke pusaran yang berbeda, sedangkan Raja Paus Laut Barat berubah menjadi merah, Streamer terbang ke pusaran di bawah kubus. Pada saat yang sama ketika Raja Paus dari Laut Barat memasuki pusaran di bawah, umat manusia juga mulai memasuki celah, karena gangguan. Banyak Raja Dewa dari ras suci juga menyusul, dan dua kelompok besar memasuki bukaan pada waktu yang hampir bersamaan. Dalam pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya dari dunia, banyak Raja Dewa, padat, menutupi seluruh area dari lubang. Bahkan Luo Feng menyediakan sejumlah besar pembangkit tenaga listrik. Semua pembangkit tenaga listrik ini adalah pembangkit tenaga listrik negara, termasuk Jenderal Gui Feng, yang dikenal Luo Feng. Bahkan semua anggota pasukan kera gila, termasuk leluhur asli, pendiri kapak raksasa, penguasa kota kekacauan, dan lainnya, ada di dalamnya. Luo Feng, apakah ini sabuk bintang terfragmentasi yang dikumpulkan oleh para jenius yang terhitung jumlahnya? Yuan Zhu tampak bersemangat ketika melihat pembangkit tenaga listrik di sekitarnya. Ada begitu banyak, saya tidak berharap begitu banyak pembangkit tenaga listrik untuk bersaing untuk satu hal. Tampaknya aura pemecah raja benar-benar memiliki pesona yang tak tertandingi. Chaos City Lord juga menghela nafas. Luo Feng tersenyum sedikit, semuanya, saya berharap Anda mendapatkan kesempatan yang tak ada habisnya dan harta yang tak ada habisnya. Peluangnya tidak terbatas, dan hartanya tidak ada habisnya. Semua pria kuat kerajaan Su berkata. Memanggil. Suara berkah yang memekakkan telinga masih bergema, dan pembangkit tenaga listrik yang memasuki lubang semuanya berubah menjadi pita dan terbang ke pusaran yang berbeda. Proses ini benar-benar di luar kendali pembangkit tenaga listrik, dan Luo Feng hanya merasakan gelombang magis menyelimutinya. Saat berikutnya, itu berubah menjadi pita tak terkendali dan terbang ke pusaran di sisi kubus besar. Waktu dan ruang berubah, dan ketika Luo Feng muncul kembali, dia sudah memasuki bagian dalam kubus. Lingkungan sekitarnya gelap, dan Raja Dewa Luo Feng tidak bisa melihat apapun dengan penglihatannya, dan persepsinya benar-benar terisolasi dari permukaan tubuhnya. Luo Feng terkejut. Luo Feng terkejut bukan karena dia tidak bisa mengamati lingkungan sekitar, tetapi karena dia tidak bisa menggunakan divine power-nya sama sekali. Raja para dewa tidak bisa menggunakan kekuatan suci. Luo Feng sedikit mengernyit, apa sebenarnya yang disebut penyaringan ini? Pada saat ini, sebuah suara yang sepertinya berasal dari zaman kuno terdengar, pemutaran-putaran pertama, sampai akhir, lebih cepat lebih baik. Setelah suara selesai berbicara, itu berhenti terdengar. Akan sampai akhir, Luo Feng mengingat ujian yang dialami oleh penguasa Zhenguan. Pada saat itu, dia juga dibawa ke akhir, dan itu sama seperti sekarang, tanpa mengatakan di mana akhirnya. Ayo pergi. Luo Feng segera berjalan pergi,
bahkan tidak mengetahui arah, tidak dapat melihat lingkungan sekitar, dan tidak dapat membedakan sama sekali. Jalan panjang itu panjang, dan Luo Feng berjalan dengan kuat ke satu arah. Meskipun dia tidak bisa menggunakan kekuatan sucinya, tubuh Luo Feng masih sangat kuat. Mengandalkan tubuh yang kuat, kecepatan berjalannya tidak lambat sama sekali. Pada saat ini, pada bintang-bintang yang rusak di dunia luar, semua pembangkit tenaga listrik yang padat semuanya menghilang, dan jelas mereka semua memasuki celah dan disaring. Wang Qi yang patah, yang tampak seperti master di Zhenguan, melirik gunung batu di kejauhan dan menghilang. Itu adalah gunung batu tanpa tanaman. Di salah satu batu, seorang lelaki tua dengan pakaian compang camping berbaring malas di atasnya, mengisap pistol dengan malas, dan gumpalan asap biru langsung membubung. Jika pembangkit tenaga listrik biasa melihat gumpalan asap biru ini, mereka tidak boleh mempercayai mata mereka, karena ini adalah sabuk bintang rusak, di bawah turbulensi ruang dan waktu, bahkan penguasa hukum harus membakar kekuatan ilahi untuk bertahan hidup. Gumpalan asap biru lurus ke atas. Itu tidak mungkin. Tapi inilah yang terjadi. Aku tidak menyangka Pak Tua ada di sini, kamu berani datang ke sini. Kata lelaki tua itu dengan malas, kaki kirinya ditekuk, kaki kanannya diletakkan di lutut kiri, dan terus gemetar, dan jerami yang patah sepatu di kakinya disertai dengan kaki kanan, kaki gemetar dan menjuntai terus-menerus. Sesosok datang, sosok itu mengenakan baju besi merah tua yang tampaknya telah menggumpal dari darah, dan pisau pendek dan pedang pendek dimasukkan ke pinggang kiri dan kanan. Pembangkit tenaga listrik ini sebenarnya pernah ingin membunuh Su Hua, tetapi dihentikan oleh pendekar pedang patah, Raja Kegelapan. Jika itu normal, tentu saja aku tidak akan berani mendekatimu, tapi ini tidak seperti dulu. Pembunuh berkulit gelap itu tersenyum sedikit. Lelaki tua itu dengan malas mengembuskan asap, dan si pembunuh berwarna gelap melihat asap yang perlahan naik, dan sedikit menggerakkan tangan kanannya, seolah ingin segera mencabut belati dari pinggangnya. Haha, pria tua itu menunjukkan senyum ramah, sepertinya kamu mendapat banyak manfaat dari ras suci. Ekspresi si pembunuh berwarna gelap sedikit berubah, tapi dia tidak berbicara. Sepertinya tebakanku benar, pria tua itu mengisap rokok lagi, dan sangat terkejut sehingga Raja Pembunuh Kegelapan mundur setengah langkah. Haha, orang tua itu tersenyum lagi, jika aku tidak salah, tujuan para santa adalah untuk menangkap si kecil yang memecahkan Ki Raja. Jika kamu bisa membuatmu menunggu di sini sekarang, aku khawatir harganya harus dibayar oleh orang-orang kudus sekarang. Letakkan di pergelangan tangan kirimu, harta rahasia yang siap ditembakkan kapan saja. Raja Pembunuh Kegelapan mau tidak mau mengambil 2 atau 3 langkah ke belakang dan bertanya dengan suara rendah, bagaimana kamu tahu dengan begitu jelas? Aku tidak ada hubungannya baru-baru ini. Aku mengingat 1 atau 2 jenis teknik ramalan yang diajarkan oleh teman lamaku. Aku memiliki sedikit wawasan, dan pemahaman serta analisisku tentang berbagai hal lebih transparan daripada sebelumnya. Dia mengeluarkan sejumput kecil tembakau dari sakunya, menekannya pada bong, menyalakannya, dan merokok perlahan. Serangkaian tindakan membuat saraf raja berwarna gelap menjadi sangat tegang. Haha, lelaki tua itu terkekeh, bukankah kamu mengatakan bahwa hari ini tidak seperti dulu? Orang tua itu tidak punya hobi lain, jadi dia suka mengisap. Orang tua itu mengeluarkan cincin asap, pistol tua yang merokok ini adalah hidupku. Jika kamu menerima misi pembunuhan suatu hari nanti, target pembunuhnya adalah aku. Jika demikian, maka kamu akan senang. Orang tua itu menunjuk ke bong di tangannya, selama kamu mencoba mencuri bong orang tua itu tidak bisa merokok, tidak ada bedanya dengan kematian. Pistol merokokmu adalah harta rahasia yang kuat, siapa yang bisa mencurinya? Pria tua itu tertawa dan meniup cincin secepatnya, karena kamu sangat takut padaku, mengapa kamu mendekatiku? Ketakutan perlu diatasi, untuk saat ini, sepertinya saya tidak dapat mengatasi rasa takut ini. Tapi pembunuhan kegelapan berhenti berharap, lalu berkata, saya tidak merencanakan rencana pembunuhan saya. Setelah pembunuhan kegelapan selesai berbicara, dia terbang menjauh. Orang tua itu merokok panjang, pikirannya bergerak, dan beberapa waktu dan ruang yang hancur ditata ulang dalam waktu. Waktu dan ruang itu terhubung ke dalam garis, mengarah ke jarak. Saat berikutnya, lelaki tua itu berteleportasi secara langsung. Di distans, pembunuh berkulit gelap itu melihat ke tempat di mana lelaki tua itu pergi, wajahnya pucat pasi.
Kupikir aku semakin dekat dengan lelaki tua ini, tapi aku tidak mengira dia akan muncul begitu lama, tapi aku masih tidak tahu lokasi dengan tepat. Raja Pembunuh Kegelapan mengangkat tangan kirinya, pikirannya bergerak, dan tajam yang dari tani armor tangan. Dalam bayangan, Luo Feng masih berjalan dengan kecepatan penuh, dengan komputasi tingkat Raja Dewa Luo Feng, dia secara alami tahu berapa banyak waktu yang telah berlalu. Sudah 53.000 hari berjalan, dan saya tidak berharap untuk mencapai akhir. Luo Feng terus berjalan sambil tersenyum, dia tahu bahwa ada suasana hati yang selalu ingin mengganggunya, tetapi dengan kekuatan Luo Feng karakter, emosi negatif ini Feng Sulitu untuk mempengar. Luo Feng melihat ke depan, dan di ujung pandangannya, ada cahaya redup. Pergi dan lihatlah. Luo Feng berjalan. Setelah hanya 2 langkah, Luo Feng dapat melihat sumber cahaya dengan jelas. Itu adalah dinding yang membentang di bagian depan, dan dinding ini sebenarnya terdiri dari roh bintang patah yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap roh bintang patah berbentuk batu memancarkan cahaya biru, tidak bisa melihatnya. Luo Feng bahkan ingin pergi ke jaringan Qinhan untuk bertanya kepada orang-orang kuat lainnya, tetapi ide ini ditolak begitu muncul, karena ketika pertama kali memasuki ruang aneh ini, kehilangan kontak dengan semua yang ada di dunia luar, bahkan turunannya. Menghancurkan Wang Qi sangat kuat, dan bahkan mempengaruhi aturan tertinggi. Luo Feng secara alami tahu mengontrol, dan mampu melakukan ini secara alami tidak dapat dipisahkan dari aturan tertinggi. Sepertinya tidak mungkin untuk berkeliling. Luo Feng melihat ke kiri dan ke kanan, dan dengan garis pandangnya, dia tidak bisa melihat ujung dinding yang terdiri dari roh bintang yang rusak. Kamu tidak dapat menggunakan kekuatan suci, dan bahkan menara bintang tidak dapat diaktifkan. Luo Feng tersenyum tanpa daya. Meskipun berdasarkan pemahaman Luo Feng tentang pola rahasia menara bintang, tidak membutuhkan banyak kekuatan suci untuk mengaktifkan menara bintang, tetapi itu tidak membutuhkan banyak, dan masih membutuhkan sedikit kekuatan suci. Sekarang Luo Feng tidak bisa menggunakan kekuatan ilahi apapun. Luo Feng tidak ingin berhenti pada saat ini, dan berjalan menuju roh bintang yang hancur itu tanpa mengurangi kecepatannya. Aum, roh bintang patah seperti batu yang tak terhitung jumlahnya meraung, dan mereka mengeluarkan serangan pada saat yang sama, dan tiba-tiba, serangan yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke Luo Feng. Gerakan kaki Luo Feng berubah seketika, dan dia dengan mudah melewati celah dari banyak serangan, hanya sejumlah kecil serangan yang tidak dapat dihindari sebelum dia diserang. Sebenarnya ada tingkat serangan di alam jangan gunakan. Luo Feng memuji, bintang rusak seperti dunia luar pada dasarnya pada tingkat yang disebut orang suci. Meskipun serangannya tidak lemah, kecepatan serangannya masih sedikit lambat, sehingga Luo Feng dapat memanfaatkan celah antara serangan untuk menghindari masa lalu. Setelah sekitar 1 menit, Luo Feng akhirnya berjalan keluar dari tembok patah bintang, dan menghindari banyak serangan, meninggalkan roh-roh bintang patah itu jauh di belakang. Kekuatan ilahi telah dikonsumsi sekitar 1 miliar, dan itu tidak dapat dipulihkan. Luo Feng sedikit mengernyit, hubungan dengan alam semesta kecil juga telah sepenuhnya terputus, seolah-olah tubuh ilahi saya dipisahkan secara paksa dari banyak koneksi dengan dunia luar. Jika setiap orang harus melewati sejumlah besar roh bintang yang rusak, banyak dari mereka akan dimusnahkan secara langsung, kan? Luo Feng tidak bisa tidak khawatir tentang leluhur aslinya. Kekuatan tidak menentukan segalanya. Luo Feng bergumam, ribuan roh patah bintang yang tidak dapat digunakan akan berurusan denganku, dan mereka pasti bukan roh patah bintang yang tidak dapat digunakan. Luo Feng mengambil langkah tegas menuju akhir yang tidak diketahui, berusaha keras. Di luar, di bintang besar yang pecah, setiap wajah adalah pusaran, dan kubus besar berputar tidak teratur. Tiba-tiba, dalam pusaran kubus, Pita Cian terbang keluar dan mendarat di kejauhan, berubah menjadi manusia yang disebut orang suci. Ini menakutkan, kata pembangkit tenaga listrik suci dengan ketakutan yang tersisa, meskipun 1 atau 2 roh bintang patah tingkat dewa sejati abadi tidak layak disebut, tetapi dewa sejati abadi yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan serangan tingkat dewa sejati abadi yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Berhenti. Kemudian orang suci yang kuat itu melihat sekeliling dan berkata, tidak mungkin. Saya adalah orang pertama yang tersingkir. Begitu banyak kelompok etnis. Agak memalukan. Mari kita hindari dulu, lalu laporkan ke kelompok etnis. Kata pria kuat itu, dan segera terbang.
Tidak lama setelah nama Saint Powerhouse terbang, Raja Dewa Alam Doyong dari klan penjara terbang keluar, wajahnya penuh dengan gangguan. Kekuatan tubuh ilahi saya selalu menjadi kekurangan saya tidak menyangka ini akan datang. Uji kekuatan tubuh dewaku. Yah, sepertinya aku akan bekerja lebih keras untuk ini di masa depan. Kemudian pembangkit tenaga listrik juga menemukan bahwa tidak ada pembangkit tenaga listrik lain di sekitarnya. Bukankah mungkin? Raja saya yang bermartabat sebenarnya yang pertama dihilangkan. Beberapa pembangkit tenaga listrik yang masuk hanyalah penguasa hukum. Tepat ketika dia ingin pergi lebih dulu, seorang bijak batu terbang keluar, yang membuat Raja Dewa Klan Penjara menyerah untuk langsung pergi. Saya telah melihat semuanya, apalagi yang harus dilakukan. Ketika pembangkit tenaga listrik batu melihat Raja Dewa Klan Penjara dengan mata tak berdaya, sinar cahaya melintas di matanya. Aku tidak menyangka seorang Raja Dewa akan dilenyapkan lebih cepat dariku. Xian berkata bahwa hati kudus mencibir diam-diam, tetapi di permukaannya ia berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Raja Dewa Klan Penjara menggertakkan giginya secara diam-diam, dan bahkan ingin membunuh batu itu secara langsung. Hanya saja dia dengan cepat menolak ide ini, karena arti dari melakukannya tidak besar, dan dia tidak yakin bahwa dia dapat sepenuhnya membunuh yang namanya Santo. Waktu berlalu dengan lambat, dan semakin banyak pembangkit tenaga listrik dihilangkan. Pembangkit tenaga listrik ini semuanya dihilangkan dengan pemboman setelah bertemu dengan roh bintang yang patah. Pembangkit tenaga ini memiliki karakteristik, pertahanan tubuh ilahi mereka relatif lemah, dan kecepatan berjalan mereka tidak buruk. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa semakin cepat mereka berjalan, semakin cepat mereka akan bertemu dengan roh bintang yang patah, dan semakin cepat mereka akan tersingkir. Kemampuan penghindaranku perlu segera diperkuat. Seorang pria suci yang kuat mengerutkan kening. Sebenarnya, aku harus mencoba untuk melihat apakah aku bisa memutar. Salah satu Raja Dewa dari alam tidak dapat digunakan tampak menyesal. Aku tidak percaya bahwa begitu banyak roh bintang patah tingkat bijak telah melewati masa lalu, jadi berapa banyak yang melakukannya. Kamu butuhkan. Sepertinya tes ini tidak didasarkan pada kekuatan, jika tidak, tidak akan ada begitu banyak Raja Dewa dan orang suci yang kuat yang telah disingkirkan. Dewa sejati Void dengan tenang melihat kubus besar, dengan cara ini, kami dari 9 saudara, pasti ada 1 atau 2 yang bisa bertahan sampai akhir. Ketika semakin banyak pembangkit tenaga listrik dieliminasi, sesuatu yang tidak terduga terjadi di pihak Luo Feng, kota Dou, di kuil Dewa Perang. Aum, monster besar dengan baju besi tebal meraung, menyala dengan api panas, dan suhu seluruh kuil perang juga naik tajam, dan segera naik ke tingkat yang sangat menakutkan. Luo Feng memegang pedang bulan perak, dan terus menunjukkan teknik pedang yang sangat indah. Target utama dari udara dingin dan kekuatan pemusnahan sebenarnya tidak mungkin monster besar, tetapi suhu yang meningkat, karena suhu yang menakutkan mulai kekuatan suci Luo Feng. Ini adalah lawan Luo Feng yang kekuatan 17. Dalam pertempuran sebelumnya, lawan ini telah mengalahkan Luo Feng 117 kali. Monster ini dapat melepaskan suhu yang sangat tinggi. Semakin lama pertempuran, semakin tinggi suhunya, dan semakin cepat ilahi Luo Feng akan dikonsumsi. Itu, monster ini memiliki pertahanan yang menakutkan. Luo Feng benar-benar tidak memiliki cara untuk menggunakannya. Kekuatan suci Luo Feng habis lebih cepat dan lebih cepat, tapi dia sangat cepat. Kehancuran masih memainkan volume 8, dan kekuatan suci membakar secara ekstrim. Luo Feng dengan tenang menggunakan teknik pedang, di bawah pedang bulan perak. Sinar dingin yang terhitung jumlahnya membombardir baju besi monster itu, tetapi mereka masih tidak dapat menembus baju besi tebal monster itu. Monster raksasa ini bergerak sangat lambat, dan satu-satunya metode serangannya adalah suhu tinggi. Artinya, selama dampak suhu tinggi pada Luo Feng menjadi sangat lambat, monster ini hanya target hidup. Luo Feng masih membakar kekuatan ilahi saat ini, tidak hanya untuk meningkatkan kekuatan serangannya, tetapi juga untuk meningkatkan pertahanannya dengan membakar kekuatan ilahi. Jika Luo Feng tidak membakar kekuatan ilahi, suhu yang akan benar-benar dahsyat kekuatan Luo Feng, kekuatan ilahi. Bunuh. Luo Feng menggeram, hanya satu-satunya pikirannya sekarang adalah membunuh monster sebelum kekuatan mati, lebih kuat di bawah upaya putus asa setelah Luo Feng. Suhu yang dikeluarkan oleh monster itu semakin tinggi, dan bahkan kabut di sekitarnya pun tersulut. Untuk sementara, area ruang yang luas menyulut api yang menciptakan seluruh alam semesta primitif.
Luo Feng juga merasa bahwa tubuhnya seperti tungku besar, suhu tinggi yang terus-menerus membakar daging dan darahnya sendiri, akan meleleh di saat berikutnya. Ekspresi tenang Luo Feng berangsur-angsur berubah menjadi kejutan, karena dia melihat sesuatu yang aneh. Berkat suhu tinggi monster ini, saya hampir jatuh 117 kali. Setiap kali saya jatuh karena suhu tinggi dunia luar. Mengapa suhu tinggi memancar dari dalam tubuh saya kali ini? Gumam Luo Feng, mencoba yang terbaik. Memikirkannya, tetapi tidak tahu mengapa. Suhu tubuh Luo Feng terus meningkat, tetapi dalam persepsi Luo Feng, suhu di sekitarnya sebenarnya turun perlahan. Perubahan ini membuat Luo Feng semakin terkejut. Dia tidak bisa memahaminya. Dia tidak percaya bahwa lawan yang disimulasikan oleh kuil perang akan berbelas kasih. Ini dapat diketahui dari nyala api yang masih menyala di ruang sekitarnya. Karena bukan dari dunia luar, maka penyebabnya pasti dari dirinya sendiri. Luo Feng hanya bisa sampai pada kesimpulan ini. Apakah ini salahku sendiri? Saat suhu lingkungan perlahan turun, tekanan Luo Feng mulai mereda, yang memungkinkan beberapa upaya pertahanan Luo Feng untuk kembali menyerang. Pertahanan monster itu sangat kuat, Luo Feng membutuhkan waktu setengah menit untuk menembus sisik tebal di tubuh monster itu, dan akhirnya membunuh monster yang telah mengganggunya sejak lama. Namun, Luo Feng tidak tega untuk merayakannya saat ini, dia melihat api yang mengamuk di sekitarnya dan jatuh ke dalam perenungan. Karena ini salahku sendiri, itu seharusnya tubuh dewaku. Luo Feng berspekulasi, 100.000 kali tingkat gen kehidupan. Kesengsaraan Yinglong. Luo Feng berpikir dengan hati-hati, dan tiba-tiba teringat sesuatu. Mungkinkah, mata Luo Feng berbinar, mungkinkah karena avatarku? Memikirkan hal ini, Luo Feng membalikkan tangannya dan mengeluarkan sebuah gulungan, yang merupakan seni rahasia tubuh Void, dan kemudian Luo Feng membukanya secara langsung. Gulungan itu menghilang saat dibuka, dan kabut yang memenuhi ruang juga menghilang seketika, berubah menjadi kehampaan yang tak berujung. Dalam kehampaan, sebuah bola indah yang sangat sempurna diam-diam ditangguhkan, dan tidak jauh dari bola itu ada kehidupan berbentuk berlian yang panjang. Kehidupan berbentuk berlian melirik Luo Feng, dan berkata dengan makna yang dalam, semua misteri terkandung dalam bola, meskipun Anda dapat memperbaiki klon, tetapi Anda hanya dapat memperbaikinya, misteri klon sedikit, tidak tahu juga. Apakah ada rahasia untuk avatar? Luo Feng tiba-tiba teringat avatar sebelumnya, binatang raksasa bertanduk emas, avatar pembunuh iblis, dan avatar laut terpencil. Setiap avatar memiliki karakteristik yang berbeda. Namun, karakteristik itu semua dibawa oleh kelompok etnis asli klon, dan klon saat ini dipisahkan dari tubuh utama, jadi Luo Feng selalu menganggap klon ini sama dengan tubuh utama, tanpa perbedaan avatar. Ruang kekacauan tidak memiliki batas, tetapi kekuatan yang kuat terkadang buruk. Peran klon adalah untuk membantu yang kuat untuk melakukan lebih banyak hal pada saat yang sama. Diamond Life melanjutkan, namun, ini bukan klon, satu-satunya efek. Apalagi fungsinya, Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kehidupan berbentuk berlian memandang bola yang indah, misteri avatar perlu ditemukan sendiri. Luo Feng mengangguk dan menatap bola yang indah itu. Dia hanya merasa bahwa beberapa misteri yang biasanya tidak bisa dia lihat secara bertahap dipahami, dan masih ada beberapa hal yang dia tidak mengerti. Sedikit mengerti. Api, mata Luo Feng tiba-tiba menyala, seolah-olah dia tahu misteri klon ini. Sepertinya kamu menemukannya. Rhombus Life tersenyum tipis. Aku menemukannya. Luo Feng langsung bersemangat. Ini api, avatarku ini memiliki atribut api. Kehidupan berbentuk berlian itu tersenyum dan menatap Luo Feng tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Luo Feng pergi untuk melihat bola yang indah dengan serius lagi, dan melihat perpaduan sempurna dari bagian Dao Api dan bagian dari Dao of Void, memancarkan pesona yang tak tertandingi, membuat Luo Feng tanpa sadar tenggelam di dalamnya. Dan tubuh Luo Feng sekali lagi memancarkan suhu yang luar biasa. Sabuk bintang rusak. Puluhan juta pembangkit tenaga listrik telah dihilangkan. Sebagian besar pembangkit tenaga listrik yang dihilangkan ini adalah pembangkit tenaga listrik yang lebih lemah. Ada sangat sedikit Raja Dewa di alam jangan gunakan, dan hanya ada beberapa di Raja Dewa Tianjing, beberapa. Hei, aku pikir aku jenius yang langka, tapi aku tidak menyangka aku akan tersingkir begitu cepat. Sepertinya ada banyak pembangkit tenaga listrik di benua asal yang lebih berbakat dariku.
Kelahiran seorang Raja Dewa, saya khawatir saya tidak akan pernah menjadi Raja para Dewa. Seorang pria suci menghela nafas. Meskipun bakatku tidak terlalu bagus, beberapa Raja Dewa bahkan lebih buruk dariku. Mereka semua telah menjadi Raja Dewa. Selama aku berlatih keras, aku pasti akan menjadi Raja Dewa. Pembangkit tenaga listrik tingkat dewa sejati yang abadi bergembiralah secara diam-diam. Emosi dari pembangkit tenaga listrik yang dihilangkan ini cukup rumit, dan kebanyakan dari mereka menghela nafas dan penuh dengan emosi negatif. Namun, emosi mereka yang belum tersingkir belum tentu begitu baik. Rongseng, Luo Feng telah berjalan selama lebih dari 1.300 tahun. Waktu bukanlah apa-apa bagi Raja para Dewa. Namun, Luo Feng sering merasa kesal tanpa alasan. Emosi, sulit dibayangkan, kecepatan berjalan Luo Feng sangat cepat, dan dia menempuh jarak puluhan tahun cahaya di ujung garis pandang. Cahaya biru redup menarik perhatian Luo Feng. Ini Star Broken lagi, ini yang ke-10 kali lipat. Luo Feng tersenyum ringan, dia sama sekali tidak khawatir dengan serangan Star Broken ini. Kemudian Luo Feng langsung menyerangnya, langkah kakinya terus berubah, dan dia dengan mudah menghindari sebagian besar serangan. Luo Feng melirik sinar cahaya redup yang tertinggal jauh di belakang, dan pendukung, sekitar 1/10 miliar kekuatan suci telah dikonsumsi. Jika pengalaman pembangkit tenaga listrik lain serupa denganku, aku khawatir tidak akan beberapa binasa. Aku tidak bisa menghubungi dunia luar, dan aku tidak tahu bagaimana keadaan orang lain. Pikiran Luo Feng membayangkan sosok-sosok Chaos City Lord dan yang lainnya. Aku harap kamu bisa mendapatkan pelatihan yang cukup. Setelah terus berjalan lebih dari 100 tahun, Luo Feng melihat cahaya merah di atas lagi, tapi kali ini warna cahayanya berubah. Itu berubah menjadi merah. Luo Feng bertanya-tanya, cahaya dari Star Shattering Spirit di depan semuanya cian, menghubungkan kali ini Star Shattering Spirit. Atau apakah itu akan berakhir? Dengan ragu, Luo Feng dengan cepat mendekati sumber cahaya. Sinar cahaya terpancar dari dua huruf besar yang mengambang. Kedua huruf itu memancarkan aura kuno. Meskipun Luo Feng belum pernah melihatnya sebelumnya, dia mengetahui secara sekilas. Luo Feng tersenyum sedikit dan berjalan mendekat. Raungan keras terdengar, dan penglihatan Luo Feng tiba-tiba berubah. Kegelapan asli memudar, dan seluruh dunia berubah menjadi pola putih yang luas. Luo Feng akhirnya bisa melihat lingkungan sekitarnya secara langsung. Aum, raungan itu terdengar lagi, dan Luo Feng mengikuti suara itu dan melihat monster aneh yang hitam pekat seperti tinta di bawah kata, akhir. Monster itu mirip dinosaurus di bumi, ekor dengan 4 kuku, tertutup dengan tulang taji, dan memiliki yang kuat dengan tulang di ujungnya. Bunuh binatang tinta hitam dan dapatkan token angin, dan kamu akan mencapai akhir. Suara dari zaman kuno terdengar lagi. Binatang tinta hitam. Luo Feng melihat monster aneh di luar ruangan dan bayangan-bayangan darah. Sepertinya hanya lingkungan yang tidak berguna, tapi aku tidak bisa menggunakan kekuatan suciku. Jika aku ingin mengalahkannya, aku khawatir itu akan membutuhkan usaha. Luo Feng tersenyum ringan. Meskipun Luo Feng juga seorang Raja Dewa yang tidak menggunakan alam, banyak Raja Dewa di alam lapangan bukanlah lawan Luo Feng. Jadi bahkan jika Anda tidak dapat menggunakan kekuatan suci, itu lebih dari cukup untuk mengambil beberapa waktu untuk mengalahkan monster Raja Dewa yang tidak berguna. Mulut binatang tinta hitam itu adalah serangan yang sangat kuat. Luo Feng menginjak gerak kaki misterius. Sambil menghindari serangan itu, dia dengan cepat mendekati binatang tinta hitam itu. Luo Feng hanya bisa memilih pertarungan jarak dekat sekarang, karena dia tidak bisa menggunakan kekuatan sucinya, dan dia tidak bisa menggunakan serangan jiwanya. Meskipun serangan kehendak tidak ada hubungannya dengan kekuatan suci, itu tidak dapat digunakan karena pengaruh ruang aneh ini. Wu Mobis juga sangat pintar. Dia tahu bahwa lawan ini sulit untuk dihadapi. Menggunakan serangan jarak jauh untuk mengkonsumsi tidak diragukan lagi cara terbaik untuk bermain, sehingga dia bisa menjadi tak terkalahkan. Jika Anda didekati oleh lawan Anda, hasilnya akan sulit untuk dikatakan. Kecepatan Luo Feng secepat kilat, dan binatang tinta hitam menggunakan kekuatan suci mereka untuk meningkatkan kecepatan mereka, tetapi mereka masih tidak bisa membuka jarak dari Luo Feng. Jika serangannya tidak memaksa Luo Feng untuk menghindar, aku khawatir Luo Feng akan menyusul sekarang. Pada kecepatan ini, aku akan membutuhkan setidaknya 1 hari untuk mengejar ketinggalan.
Luo Feng sedikit mengernyit. Meskipun jarak antara dia dan binatang tinta hitam itu menyusut, jarak yang dipersingkat setiap kali sangat kecil, hanya sekitar 10 meter. Anda harus tahu bahwa keduanya awalnya terpisah beberapa tahun cahaya, dan setiap kali mereka hanya dipersingkat 10 meter. Berapa 10 meter yang dibutuhkan untuk mencapai beberapa tahun cahaya? Bahkan dengan langkah kaki Luo Feng, itu akan memakan waktu sehari. Mengejar. Saya pikir kecepatan saya berada di garis depan di antara banyak raja dewa dari alam yang tidak digunakan, dan bahkan lebih cepat di lapangan, tetapi saya tidak berani bertaruh. Luo Feng diam-diam memutuskan, saya masih bisa lebih cepat. Setelah itu, Luo Feng tidak lagi bergerak maju dalam tikungan dan belokan, tetapi memilih untuk menahan semua serangan dan dengan cepat mendekati binatang tinta hitam itu. Aum, binatang tinta hitam itu mengaum dengan marah, menyerang seperti senapan mesin dengan liar ke arah Luo Feng. Rasanya selama Luo Feng dekat dengannya, maka kegagalan tidak akan jauh. Pergi ke neraka. Dalam menghadapi banyak serangan, Luo Feng tidak mundur tetapi maju. Kecuali untuk sesekali menghindari serangkaian serangan yang lebih padat, di lain waktu dia hanya akan mengamuk. Serangan yang tak terhitung jumlahnya meledak di tubuh Luo Feng, tapi aura Luo Feng itu tidak melemah sama sekali. Segera, Luo Feng berjalan ke sisi binatang tinta hitam, pisau bayangan darah memotong jejak yang indah dan mendarat langsung di binatang tinta hitam, dan binatang tinta hitam tiba-tiba meledak menjadi daging. Aum, binatang tinta hitam itu meraung dengan marah, mengayunkan ekornya yang tebal, dan palu tulang di ujungnya langsung menghantam Luo Feng. Luo Feng tersenyum menghina, pisau bayangan darah sangat fleksibel dan langsung dicegat di mana palu tulang jatuh. Saya melihat kilatan cahaya pedang, dan palu tulang itu langsung terbelah menjadi dua bagian. Aum, binatang tinta hitam itu meraung kesakitan, dan taji tulang di tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih panjang dan berputar-putar, dan target setiap taji tulang adalah Luo Feng. Luo Feng tersenyum ringan, dan Blood Shadow Saber masih mengirimkan beberapa sinar sedingin es bahkan tanpa Divine Power, memotong semua taji tulang secara langsung. Aum, binatang tinta hitam itu kesakitan tak tertahankan, melompat-lompat, dan berbagai serangan Divine Power menyerang tanpa tujuan di sekelilingnya. Meskipun palu tulang yang terpotong menjadi dua dan taji tulang yang terpotong dapat dipulihkan, cedera dao besar dari cara hidup dan mati yang terkandung di dalamnya tidak begitu mudah dihilangkan, dan terus mengkonsumsi dengan panik kekuatan ilahi dari binatang tinta hitam. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran sama sekali, dan kesenjangan antara Daos Realm dan Field Realm tidak dapat dijembatani sama sekali. Meskipun Luo Feng pada dasarnya masih Raja Dewa dari Daos Realm, dia telah melewati ambang batas, dan tubuh ilahi dan aspek lainnya juga ada di alam lapangan, dalam ruang lingkup, dalam banyak aspek, itu bahkan lebih baik daripada Raja Dewa asli di lapangan. Jika Luo Feng telah mengkonsumsi banyak kekuatan suci oleh roh penghancur bintang di depannya, binatang tinta hitam ini mungkin masih memiliki kesempatan untuk menang, tetapi menghadapi Luo Feng, yang kekuatan sucinya hampir tidak habis, binatang tinta hitam ini memiliki tidak ada peluang untuk menang sama sekali. Jatuh. Luo Feng menggelengkan kepalanya dengan lembut, jika kamu melawan pembangkit tenaga listrik yang menghabiskan terlalu banyak kekuatan suci, mungkin kamu benar-benar akan membuat pihak lain sakit kepala, tetapi kamu melawanku. Pisau bayangan darah bersilangan lagi, dan binatang tinta hitam itu benar-benar kehilangan aura ilahinya. Kemudian mayat binatang tinta hitam itu berubah menjadi bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang, hanya menyisakan tanda seukuran telapak tangan yang mengambang di udara. Luo Feng mengambil token dan melihat bahwa ada teks kuno pada token, meskipun Luo Feng belum pernah melihatnya sebelumnya, dia dapat dengan mudah mengetahui artinya, angin. Sepertinya ini adalah tanda angin. Luo Feng mengangguk. Suara mendesing. Tanpa peringatan apapun, Luo Feng langsung menghilang di tempatnya. Ketika Luo Feng muncul lagi, dia datang ke hutan yang penuh kehidupan dan aliran udara yang kacau. Dapatkan 25 token angin dari Wumobis atau pembangkit tenaga listrik lainnya. Suara yang sepertinya berasal dari zaman kuno terdengar lagi. 25 token angin. Luo Feng memegang token angin di melihat sekeliling, dan merasakan situasinya sendiri, sedikit mengernyit, masih tidak bisa menggunakan kekuatan suci, tapi Luo Feng menyerap aliran udara yang kacau di sekitarnya, dan kekuatan suci yang awalnya juga memulihkan pulih. Aum, di distance, raungan yang sedikit rendah datang, Luo Feng melihat ke atas, jauh di dalam hutan,
monster hitam pekat sedang membocorkan Luo Feng. Kamu menemukan binatang tinta hitam dengan begitu mudah. Luo Feng sedikit terkejut, kupikir ada sedikit dan aku perlu menemukan. Tepat ketika Luo Feng memegang bayangan darah dan ingin mendekati binatang tinta hitam. Aum, raungan lain terdengar, kali ini ke arah lain. Luo Feng tiba-tiba memiliki perasaan tidak menyenangkan di hati. Aum, 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 aum. Serangan yang terhitung jumlahnya di sekitar di bawah serangan itu, membuat orang-orang di Luo Feng di tengah tidak bisa memiliki kepala besar. Lebih dari 50 binatang tinta hitam, melihat kecepatan mereka, semua termasuk dalam tingkat satu kaki menginjak ambang lapangan. Luo Feng sangat tenang, tapi sedikit mengernyit, jika mereka kekuatan adalah keengganan semacam ini, di medan. Jika kita berada di ranah, pertempuran ini benar-benar tidak mudah untuk diperjuangkan. Serangan yang terhitung jumlahnya akan jatuh, Luo Feng menginjakkan kaki secara misterius, dengan mudah menghindari sebagian besar serangan, dan mengayunkan pisau bayangan darah untuk mencegat semua serangan yang tersisa. Banyak tinta hitam berhenti, dan serangan yang tak terhitung jumlahnya diluncurkan pada mereka. Sambil menjaga jarak tertentu, mereka terus menggunakan serangan kekuatan suci untuk mengkonsumsi Luo Feng. Bagaimana mungkin Luo Feng, yang tidak bisa menggunakan serangan supernaturalnya, memainkan serangan jarak jauh dengan mereka? Jadi Luo Feng hanya bisa terus mendekati binatang tinta hitam itu ke satu arah. Namun, binatang tinta hitam itu juga tampaknya memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Ketika Luo Feng mendekati mereka, mereka dengan cepat mundur, dan binatang tinta hitam di belakang Luo Feng dengan cepat mengikuti, selalu mengelilingi Luo Feng di tengah. Bahkan Luo Feng tidak berani menanggung serangan lebih dari 50 binatang tinta hitam dengan mudah. Agak merepotkan, Luo Feng sedikit mengernyit, langkah kakinya terus berubah, dan Blood Shadow Knife terus menahan beberapa serangan yang tak terhindarkan. Karena kebutuhan untuk terus-menerus menghindari serangan, dia tidak bisa mendekati binatang tinta hitam yang tidak lambat itu. Saya hanya bisa memikirkan strategi apa yang saya miliki. Kekuatan komputasi tingkat Raja Dewa Luo Feng segera mulai bekerja, memikirkan cara untuk memecahkan permainan. Gunakan kemampuan tak terlihat. Kemampuan untuk tidak terlihat dan tidak berbentuk dibawa oleh 100.000 kali tingkat gen kehidupan, dan itu masih dapat digunakan meskipun tidak dapat digunakan. Hanya saja Luo Feng sekarang telah jatuh ke dalam pengepungan binatang tinta hitam. Dia menggunakan kemampuan yang tidak terlihat dan tidak terlihat di bawah mata banyak binatang tinta hitam. Proses ini dilihat oleh binatang tinta hitam ini, dan itu tidak dapat dicapai sama sekali, peran tersembunyi. Meskipun Luo Feng telah mencoba yang terbaik untuk menghindari serangan ini, selalu ada satu atau dua serangan yang tak terbendung, meskipun jumlah Divine Power yang dikonsumsi sangat kecil, itu bukan cara untuk terus mengkonsumsinya seperti ini. Selain itu, fluktuasi serangan yang besar telah mulai menarik binatang tinta hitam lainnya. Setelah binatang tinta hitam berkumpul lebih dan lebih, situasinya akan menjadi lebih merepotkan. Meskipun situasinya tidak optimis, Luo Feng masih mempertahankan ketenangan mutlak. Tepat ketika Luo Feng merasa tak terbayangkan, dan hendak mulai melawan serangan untuk mendekati binatang tinta hitam itu, aliran di ujung garis pandangnya memberi Luo Feng sebuah pencerahan strategi diam-diam terbentuk di benak Luo Feng. Hampiri sungai itu dulu. Luo Feng mengambil keputusan dan bergegas ke arah itu. Dengan penglihatan Luo Feng, bukan masalah untuk melihat triliunan tahun cahaya, tetapi aliran di ujung garis pandang tidak diketahui berapa tahun cahaya jauhnya. Namun, Luo Feng sangat cepat, meskipun dia tidak bisa lebih dekat dengan binatang tinta hitam di sekitarnya, dia tidak perlu terlalu khawatir untuk bergegas ke tempat yang tetap. Xiao Xi, secara bertahap mendekat, tetapi Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun. Karena ini adalah aliran kecil, itu jelas laut, meskipun Luo Feng dapat melihat masa lalu dan melihat ujungnya secara langsung, tetapi jaraknya setidaknya 7 atau 800 miliar tahun cahaya. Namun, Luo Feng masih merasa bahwa itu adalah sungai besar, karena kedua ujung sungai masih tidak bisa membiarkan Luo Feng melihat ujungnya, dan jelas bahwa air mengalir dari satu ujung ke ujung lainnya. Ini benar-benar bantuan Tuhan. Luo Feng tersenyum ringan, dan segera datang ke sungai. Banyak serangan binatang tinta hitam meledak di danau, menyebabkan air sungai dalam radius puluhan miliar tahun cahaya menguap dalam sekejap, instan, tetapi kecepatan aliran air juga sangat tinggi. Dengan cepat, itu ditambahkan dalam sekejap.
Luo Feng segera menyelam ke dalam air dan menatap binatang tinta hitam dengan matanya yang bangga, kemampuannya yang tak terlihat dan tak terlihat langsung dikerahkan, berubah menjadi setetes air di arus besar. Banyak binatang tinta hitam jelas tidak berpikir bahwa Luo Feng bisa berubah menjadi setetes air. Apa yang Luo Feng inginkan adalah efek ini. Ketika binatang tinta hitam dalam keadaan linglung, mereka dengan cepat berenang ke binatang tinta hitam di hilir sungai. Menggunakan kecepatan air, mereka langsung berenang jarak yang jauh. Meskipun binatang tinta hitam itu bereaksi dengan cepat, itu jelas sudah terlambat. Luo Feng hanya berjarak setengah tahun cahaya dari binatang tinta hitam. Hanya saja, tetesan air, Luo Feng berubah di bawah mata binatang tinta hitam ini, dan seluruh proses terlihat dengan jelas. Bagaimana mungkin binatang tinta hitam itu tidak tahu setetes air mana yang Luo Feng? Aum, binatang tinta hitam itu segera meraung, dan serangan yang tak terhitung jumlahnya diluncurkan lagi, membombardir tetesan air, Luo Feng, dan binatang tinta hitam yang mendekat dengan cepat ingin menjauhkan diri. Binatang tinta hitam ini menahan dampak air sekarang karena mereka tidak tahu pikiran Luo Feng. Ini sebenarnya sangat membantu Luo Feng dan memungkinkan Luo Feng untuk mendekat dengan cepat, jadi sekarang binatang tinta hitam ini ingin menyingkirkan Luo Feng. Itu tidak realistis. Luo Feng tersenyum ringan, berubah kembali ke bentuk aslinya, menahan dua serangan, dan langsung menabrak binatang tinta hitam ke arah ini. Aum, binatang tinta hitam itu mengaum dengan marah, dan mereka disatukan oleh kebijaksanaan praktisi ini, yang membuat mereka sangat marah. Binatang tinta hitam di dekat Luo Feng menggunakan taji tulang dan palu tulang untuk menyerang Luo Feng. Ini adalah cara terbaik mereka untuk bertarung jarak dekat. Binatang tinta hitam di kejauhan berhenti menyerang satu demi satu karena mereka tidak ingin mempengaruhi rekan-rekan mereka. Mereka semua bergegas, mencoba untuk mengalahkan Luo Feng berdasarkan keunggulan numerik mereka dalam pertempuran jarak dekat. Luo Feng tersenyum ringan, pisau bayangan darah terus melambai, dan binatang tinta hitam juga jatuh. Penampilan heroik Luo Feng membuat banyak tinta hitam untuk menakut-nakuti mereka, dan membuat mereka berhenti maju dan dengan cepat mundur. Aku telah dikelilingi olehmu begitu lama, dan sekarang aku ingin lari. Luo Feng juga marah, meraih foto-foto hitam di dekat dan menebas. Puncaknya cukup untuk menimbulkan ancaman besar bagi foto-foto tinta hitam ini. Pergi ke neraka, Luo Feng dengan cepat mengejar binatang tinta hitam yang ingin bunuh diri, dan mengayunkan pisau bayangan darah untuk membunuh binatang tinta hitam yang terluka parah. Kemudian Luo Feng melihat sekeliling, dan sekarang tinta hitam yang paling dekat dengannya telah diperiksa ratusan tahun cahaya jauhnya. Banyak binatang tinta hitam lolos, dan aku hanya membunuh 10 dari mereka. Luo Feng melihat 10 mayat yang hanyut oleh air, menantikan mereka berubah menjadi tanda gaya. Saat berikutnya, semua mayat menjadi bintik-bintik cahaya di seluruh langit, namun, 9 dari 10 mayat menghilang secara langsung, dan hanya 1 mayat yang meninggalkan tanda angin. Mengapa hanya ada 1 token? Luo Feng meraih token angin, sedikit mengernyit, bukankah semua binatang tinta hitam ini memiliki token angin? Luo Feng mengira dia telah memperoleh 10 token angin sekaligus, tetapi dia tidak mengira bahwa tidak semua tinta hitam membawa token angin. Tapi tidak apa-apa, Luo Feng tersenyum sedikit, aku punya kemampuanku, dan kecepatan mengumpulkan token angin pasti tidak akan lebih lambat dari orang kuat manapun. Setelah itu, Luo Feng berubah menjadi binatang tinta hitam, dan hidup-hidupnya tetap sama, jadi dia tidak bisa membedakannya sama sekali. Namun, Luo Feng sangat jelas bahwa binatang tinta hitam memiliki cacat, yaitu, dia tidak dapat menggunakan kekuatan suci untuk menyerang, dan begitu perlu menggunakan kekuatan suci untuk menyerang, itu akan segera terungkap. Di luar, pembangkit tenaga listrik yang ramai hampir menghilang, hanya menyisakan beberapa raja dewa dan beberapa pembangkit tenaga listrik yang baru saja dihilangkan. Berapa banyak orang yang masih dalam ras manusia kita? Seorang raja dewa manusia yang menanyakan transmisi suara dari beberapa raja dewa di sebelahnya. Masih ada hampir 1 juta, di antaranya ada sekitar 230.000 Lord of Laos, 180.000 dewa sejati, sekitar 150.000 dewa sejati void, 100.000 dewa sejati abadi, dan 50.000 orang suci, kontak dengan jaringan Qin dan Han. Jadi, pembangkit tenaga tingkat Raja Dewa yang masih ada di dalamnya berjumlah lebih dari 200.000. Raja Dewa manusia yang tampan mengangguk ringan, jika itu masalahnya, itu tidak buruk,
menurut eliminasi. Dari sudut pandang pembangkit tenaga listrik, untuk menerobos penahanan roh bintang yang rusak, keuntungan Raja Dewa masih sangat jelas. Itu benar, meskipun Raja Dewa tidak dapat menggunakan kekuatan suci, mereka masih mampu menangani roh patah bintang yang lebih lemah. Seorang pria kekar berkata, hampir semua Raja Dewa yang telah dieliminasi juga adalah Raja Dewa yang tidak berguna. Raja Dewa di atas level lapangan jarang dihilangkan. Kesenjangan antara lingkungan non-penggunaan dan kesucian tidak terlalu besar, jadi. Sebelum Raja Dewa wanita selesai berbicara, pembangkit tenaga listrik yang tersisa dari berbagai ras menjadi gelisah, menyebabkan Raja Dewa manusia melihat mereka satu demi satu. Memanggil, 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 memanggil. Aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari pusaran kubus besar, berubah menjadi pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya, baik berdiri di tanah atau mengambang di udara, dengan padat menutupi area melingkar dengan diameter setengah tahun Raja Dewa. Mengapa kamu melenyapkan begitu banyak sekaligus? Pria tampan itu sedikit mengernyit ketika dia melihat beberapa manusia yang kuat. Apakah itu dilenyapkan pada saat yang sama? Atau apakah itu dilenyapkan sejak lama, dan baru sekarang diteleportasi pada saat yang sama? Raja Dewa perempuan bertanya-tanya. Biarkan mereka datang duluan, kata Raja Dewa yang kurus. Pembangkit tenaga umat manusia berkumpul. Suara pria kekar itu ditransmisikan dengan kekuatan suci, sehingga semua pembangkit tenaga listrik di daerah dengan diameter setengah tahun Raja Dewa mendengarnya. Raja Dewa yang tampak tampan secara langsung memotivasi formasi yang telah diatur. Formasi itu mencakup area jutaan tahun cahaya, memancarkan cahaya yang unik, menunjukkan arah bagi banyak ras manusia. Tentu saja, fungsi formasi ini tidak sesederhana itu. Peran yang paling penting adalah untuk bertarung. Bertarung dalam formasi, mereka semua dapat memiliki peningkatan tertentu. Raja Dewa dari kelompok etnis lain juga memanggil kembali semua pembangkit tenaga listrik yang mereka singkirkan, dan menempatkan mereka yang lemah dan lemah ke dalam ring dunia, hanya menyisakan Raja Dewa dan beberapa pembangkit tenaga listrik dari tingkat lain. Berapa banyak yang tersingkir kali ini? Tanya pria tampan itu. Hampir semua tersingkir, dan ada kurang dari 500 orang kuat yang masih ada di dalam. Pria kurus itu mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Pria tampan itu memandangi para Raja Dewa yang baru saja dilenyapkan. Sudah waktunya, seorang Raja Dewa yang tersingkir berkata dengan menyesal, kekuatan suciku telah dikonsumsi terlalu banyak, jadi aku tidak berani menyerang dengan keras dalam pertempuran berikutnya, membuang terlalu banyak waktu. Aku melawan binatang tinta hitam. Aku tidak menyangka bahwa di tengah jalan, suara dari zaman kuno mengatakan bahwa waktunya sudah habis, dan kita tersingkir. Raja Dewa kuat lainnya tidak mau, beri aku setengah jam lagi, dan aku pasti bisa membunuh binatang tinta hitam itu. Situasi kedua Raja Dewa ini tidak buruk, seperti beberapa lainnya lemah dan kuat, beberapa belum melihat akhir sama sekali, beberapa masih memutar, tidak ingin mengenai roh bintang yang patah, dan beberapa yang paling indah, karena jika Anda tidak tahu arahnya, jangan pergi. Untuk berbagai alasan, saya mendengar Raja-Raja Dewa itu menggelengkan kepala. Hutan yang awalnya damai dihancurkan oleh pertempuran terus-menerus, dan banyak tanah berubah menjadi gurun tandus. Di gurun, di hutan yang belum dihancurkan, ada orang kuat dan binatang tinta hitam bertarung di mana-mana. Jauh di dalam hutan, seekor binatang tinta hitam meraung, segera menarik banyak binatang tinta hitam, mereka dengan cepat mengumpulkan dan mengepung Raja Dewa. Raja Dewa tanaman yang dikelilingi oleh binatang tinta hitam, yang tidak bisa menggunakan kekuatan suci, melambaikan tanaman merambat panjang dan terus-menerus menyerang binatang tinta hitam di sekitarnya. Tepat ketika sekelompok binatang tinta hitam mengepung Raja Dewa tanaman, binatang tinta hitam di dekatnya tidak berpartisipasi dalam pertempuran, tetapi dengan cepat meninggalkan daerah itu. Ketika itu jauh, binatang tinta hitam dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Sosok itu berubah, dan itu berubah menjadi pembangkit tenaga manusia yang mengenakan baju besi perang putih perak. Pembangkit tenaga listrik manusia ini secara alami adalah Luo Feng. Luo Feng memegang 5 token angin di tangannya dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Selain 10 binatang tinta hitam di awal, saya membunuh total 53 binatang tinta hitam, tapi hanya ada 4 binatang tinta hitam, tanda angin, jadi kemungkinannya sedikit rendah. Tapi meski begitu,
Aku pasti akan mendapatkan lebih banyak token daripada pembangkit tenaga listrik lainnya. Luo Feng tersenyum ringan, karena jauh lebih sulit bagiku untuk membunuh binatang tinta hitam daripada pembangkit tenaga listrik lainnya. Kemudian Luo Feng melirik ke sisi kanan, di kejauhan, ada sedikit gerakan yang tidak bisa dilacak. Ini mangsa. Luo Feng tersenyum sedikit, berubah menjadi binatang tinta hitam, dan berjalan menuju tempat yang sunyi. Jauh di dalam hutan, seekor binatang tinta hitam sedang tidur dengan malas. Tiba-tiba, telinganya bergerak dengan waspada, dan kemudian dia membuka matanya dan melihat sekeliling, hanya untuk melihat seekor binatang tinta hitam berjalan ke arah sini sambil menggelengkan kepalanya di kejauhan. Kewaspadaan binatang tinta hitam itu langsung rileks, dan dia terus tidur dengan mata tertutup, karena dia tahu bahwa jenis yang sama tidak akan menyakitinya. Binatang tinta hitam yang gemetar itu semakin dekat, dan ketika tidur melihat binatang tinta hitam yang sedang berjalan sedikit dan berjalan melewatinya. Semuanya tampak sangat alami. Namun, saat berikutnya, cahaya bilah dan angin serta guntur melintas beberapa kali berturut-turut, dan sebuah pohon besar di samping dua gambar tinta hitam perlahan-lahan jatuh, dan penampang miring tetapi halus seperti cermin. Pohonnya besar menyebabkan banyak foto, tinta hitam yang sedang tidur tidak melihatnya kali ini, ia masih menjaga tidur-tidur, dan bahkan tidak membuka mata. Setelah sedikit diinduksi, Anda dapat mengetahui bahwa ia telah kehilangan nafas kehidupan. Saat berikutnya, mayat binatang tinta hitam itu berubah menjadi bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, dan di antara titik-titik cahaya itu, sebuah tanda dengan karakter kuno dengan tenang. Sudut mulut binatang tinta hitam itu, yang terlihat di sana, menunjukkan yang tidak. Ini adalah blok. Pada saat ini, fluktuasi pertempuran tiba-tiba datang dari, dan jelas bahwa ada pertempuran di depan, hanya dalam, fluktuasi pertempuran ganas, dan jelas bahwa medan perang secara bertahap akan bergeser dari jarak ke arah Luo Feng. Luo Feng, binatang tinta hitam palsu ini berani berpartisipasi dalam pertempuran, dia ingin pergi, tetapi sebelum pergi, Luo Feng tanpa sadar mengungkapkan orang kuat yang dikelilingi oleh lebih dari 200 binatang tinta hitam. Namun, tidak masalah jika Anda melihatnya, itu mengejutkan ketika Anda melihatnya, karena pria kuat itu adalah pelayan jiwa Luo Feng, Dewa Raja Yuhu. Pada saat ini, kekuatan suci Raja Dewa Yuhu melemahkan, dan Luo Feng memperkirakan bahwa dia telah kehilangan setidaknya setengah dari kekuatan sucinya. Aku benar-benar melihat Yuhu di sini, tetapi Yuhu melihat tidak dalam kondisi yang baik. Luo Feng sedikit mengernyit, karena Dewa Raja Yuhu tidak lemah, bagaimana mungkin dia kehilangan lebih dari setengah kekuatan sucinya. Namun, Luo Feng tidak berpikir dalam-dalam, tetapi dengan cepat mendekati Dewa Raja Yuhu. God King Yuhu terus-menerus tiba-tiba saat ini, dan penguasa lama di tangan juga terus-menerus memblokir beberapa serangan yang tidak dapat dihindari. Sialan, apakah aku akan berhenti di sini? Aku harus pergi ke Tuan untuk membantu tuannya. Dewa Raja Yuhu semakin banyak melihat foto-foto hitam, dan mulai merasa cemas. Luo Feng berlari dan dengan cepat menemukan tinta hitam di pinggir pengepungan, dan kecepatannya sedikit lebih cepat daripada tinta hitam biasa. Luo Feng harus cepat sekarang, karena dia tidak bisa menggunakan Divine Power untuk menyerang, dan mudah abnormal. Untungnya, perhatian binatang tinta hitam itu semua ada pada Dewa Raja Yuhu, dan tentu saja mereka tidak terlalu memperhatikan Luo Feng, yang juga binatang tinta hitam. Luo Feng mendekati binatang tinta hitam dalam sekejap, pisau bayangan darah langsung terhunus, dan 3 lampu pedang menyala. Luo Feng menyembunyikan pisau bayangan darah, dan mata binatang tinta hitam itu membulat, dan nafas kehidupan menghilang seketika. Raja Dewa Yuhu, yang menghindari serangan dari langit, segera menyadari anomali ini. Dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dengan kesadaran bertarungnya, dia bergegas ke Luo Feng dengan cepat. Luo Feng tersenyum ringan, dan pisau bayangan darah terhunus lagi, dan terus menyerang binatang tinta hitam berikutnya. Kali ini, Raja Dewa Yuhu melihat dengan jelas, dan dia melihat bahwa binatang tinta hitam itu memegang pisau bayangan darah. Pisau bayangan darah dengan cepat ditarik kembali segera setelah terhunus. Jika Anda tidak hati-hati, Anda benar-benar tidak akan dapat menemukannya. Tuan, Dewa Raja Yuhu terkejut dan segera memanggil. Dan binatang tinta hitam itu jelas tidak tahu apa yang terjadi, jenis mereka membunuh jenis lain. Ketika Luo Feng hendak membunuh binatang tinta hitam ketiga, kelompok binatang tinta hitam akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah,
dan mereka semua meraung, binatang tinta hitam. Luo Feng tersenyum ringan, dan pisau bayangan darah menembakkan beberapa sinar dingin, menebas binatang tinta hitam yang berbeda. Cara hidup dan mati yang dibawa dalam sinar dingin menyebabkan mereka sangat kesakitan. Binatang tinta hitam ini juga sangat pintar. Ketika Luo Feng bertarung dengan beberapa binatang tinta hitam, beberapa binatang tinta hitam dengan cepat mencegat jarak di belakang Luo Feng, mencoba membuat Luo Feng jatuh ke dalam pengepungan mereka. Aum, binatang tinta hitam itu sangat marah. Dalam pertempuran, mereka memiliki kebijaksanaan yang unik, tetapi dalam aspek lain, kebijaksanaan mereka tidak tinggi, jadi sampai sekarang, mereka masih berpikir bahwa serupa telah mengkhianati mereka. Setiap golongan dan suku paling membenci pengkhianat. Bagi Wumobis pengkhianat semakin tidak termaafkan, karena sejak kemunculan suku mereka tidak pernah ada pengkhianat apalagi saling membunuh. Yuhu, cepat dan ikuti. Luo Feng berteriak, dan kemudian dengan cepat bergegas ke binatang tinta hitam yang ingin mencegat mundur. Ketika binatang tinta hitam melihat Luo Feng, pengkhianat bergegas, mereka tidak bisa membantu mengaum dengan marah, tidak hanya alih-alih mundur, dia bergegas kembali ke Luo Feng, taji tulang di tubuhnya tumbuh seperti rambut. Luo Feng tersenyum ringan dan melirik Raja Dewa Yuhu, yang tidak jauh, memegang pisau bayangan darah, dan bergegas ke kelompok binatang tinta hitam. Kelompok binatang tinta hitam ini memiliki total 13 kepala, semuanya gila, taji tulang di tubuh mereka sangat tajam, dan palu tulang di ekor mereka menjadi sangat besar, terlihat sangat aneh. Pisau bayangan darah terus-menerus menebas taji tulang, dan setiap kali menebas, seekor binatang tinta hitam meraung kesakitan. Ada beberapa binatang tinta hitam. Meskipun Luo Feng telah dengan cepat membunuh hampir 10 binatang tinta hitam, binatang tinta hitam yang tersisa masih lebih dari 200. Kelompok binatang tinta hitam ini sangat cerdas dalam pertempuran. Pada saat itu, mereka benar-benar membentuk pengepungan lagi, menjebak Luo Feng dan Dewa Raja Yuhu di dalamnya lagi. Hanya saja mereka tidak melancarkan serangan, karena masih ada jenis mereka yang bertarung melawan Luo Feng di pengepungan. Raja Dewa Yuhu juga datang ke sisi Luo Feng saat ini. Luo Feng melihat binatang tinta hitam mengelilinginya, dan dia hanya berubah kembali ke penampilan aslinya. Mengaum, binatang tinta hitam meraung marah. Pada saat ini, bahkan binatang tinta hitam yang tidak pintar tahu apa yang sedang terjadi. Mereka membenci sosok putih perak yang menyamar sebagai jenis mereka sendiri. Jika hanya aku, mungkin sulit untuk menembus pengepungan ini. Luo Feng memandang Dewa Raja Yuhu dengan senyum di sudut mulutnya. Yuhu, siap untuk menerobos. Ya, Tuan. Dewa Raja Yuhu menanggapi dengan hormat dan sangat bersemangat. Luo Feng mengayunkan pisau bayangan darah dan membunuh binatang tinta hitam terakhir, melukainya dengan serius, tetapi dia tidak mengambil nyawanya. Memanggil, keduanya dengan cepat menerobos, tetapi mereka dibagi menjadi dua arah. Aum, binatang tinta hitam itu mengaum dengan liar, tetapi mereka tidak berani menyerang, karena salah satu rekan mereka masih dalam pengepungan, jadi mereka hanya bisa mencegat mereka di depan mereka. Jatuh. Kecepatan Luo Feng sangat cepat, dia sekali lagi memasuki kelompok binatang tinta hitam, dan pada saat yang sama memulai pertempuran jarak dekat dengan lebih dari 100 binatang tinta hitam. Dewa Raja Yuhu juga memasuki kelompok binatang tinta hitam ke arah lain pada saat yang sama. Keduanya memiliki kekuatan di lapangan. Saat ini, menghadapi sekelompok binatang tinta hitam, itu seperti seekor harimau yang memasuki kawanan. Keduanya menghadapi ratusan binatang tinta hitam, tetapi mereka sangat santai. Hanya dalam beberapa saat, keduanya membunuh hampir 30 binatang tinta hitam, dan binatang tinta hitam yang tersisa tidak berani mendekatinya, dan mereka semua melarikan diri. Luo Feng memegang dua token angin, memandang Raja Dewa Yuhu tidak jauh, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Yuhu, apa yang terjadi? Kenapa kamu dikelilingi oleh 200 binatang tinta hitam, dan kekuatan sucimu masih dikonsumsi? Begitu banyak, binatang buas ini sangat berbahaya. Bahkan jika mereka dikelilingi olehku, mereka tidak berani melawanku dalam pertempuran jarak dekat. Aku tidak bisa mengejarku, jadi aku hanya bisa menyia-nyiakannya seperti ini, juga marah. Dan sedikit marah saat ini, saya juga telah melawan binatang tinta hitam yang menyerang satu arah 2 kali. Sayangnya, kedua waktu dekat mempersiapkan untuk beberapa waktu, memungkinkan mereka untuk kembali pengepungan. Petik 2. Apakah kamu tidak akan meninggalkan binatang tinta hitam seperti yang baru saja saya lakukan?
Luo Feng bertanya dengan curiga, kamu harus tahu emosi mereka, kan? Selama mereka memiliki jenis yang sama dalam pengepungan, mereka tidak akan menyerang jarak, jadi aku bisa memberimu waktu. Tapi ada semua binatang hitam di sekitar. Setelah saya keluar dari pengepungan, tinta hitam di arah lain dengan cepat mengelilingi mereka lagi, membentuk pengepungan lagi. Dewa Raja Yuhu berkata tanpa daya, setelah itu, tinta hitam berkumpul semakin banyak, pada saat tuannya datang, 200 sudah berkumpul. Ya, Luo Feng mengangguk, memang ada cukup banyak binatang tinta hitam di sekitar sini. Kamu tidak memilih waktu yang tepat untuk keluar dari pengepungan. Seperti ketika aku menemukan pengepungan, aku berada di udara, dan hampir tidak ada binatang tinta hitam di udara. Di dalam air, Dewa Raja Yuhu pernah melihatnya tanpa daya, aku belum pernah melihat air dimanapun. Kamu benar-benar buruk. Luo Feng tersenyum ringan, air dan hutan yang jaraknya jauh, jumlah binatang tinta hitam relatif kecil, karena mereka pada dasarnya pergi untuk menampung orang-orang kuat lainnya. Aku akan bersabar jika aku tahu lebih awal. Dewa Raja Yuhu merasa menyesal. Luo Feng tersenyum ringan dan melihat ke jarak, binatang tinta hitam ini sangat sulit untuk dijerat, dan jika mereka akan sangat sulit untuk dijerat, dan jika mereka akan sangat sulit untuk dilihat. Apakah Tuan ingin membantu pembangkit tenaga manusia lainnya? Dewa Raja Yuhu bertanya. Luo Feng sedikit, dan tidak menjawab, tetapi memandang Dewa Raja Yuhu, saya adalah Raja Dewa dari alam Wuyong, Anda adalah Raja Dewa di alam lapangan, saya juga telah melihat beberapa pria kuat, dan mereka semua di alam lapangan. Raja Dewa, petik 2. Ini sangat aneh. Raja Dewa Yuhu segera mencari masalahnya Tuan, saya berbeda dari alam, tetapi mengapa binatang tinta hitam yang kita hadapi di alam yang tidak berguna? Ini pasti aneh. Luo Feng berkata, jika semua yang kuat adalah binatang tinta hitam yang menghadapi alam Wuyong, maka yang kuat di bawah alam Wuyong tidak perlu disaring sama sekali. Mungkin Po Wangqi sudah menganggap tuannya sebagai Raja Dewa di lapangan. Raja Dewa Yuhu tersenyum, belum lagi tuannya masih Tuan Po Wangqi, dan tidak heran ada beberapa ujian yang aneh. Luo Feng mengangguk, itu masuk akal. Kemudian Luo Feng melihat sekeliling, dan jejak fluktuasi pertempuran berlalu. Ayo pergi. Luo Feng tersenyum sedikit, mengangkat kakinya dan berjalan pergi. Penampilannya berubah pada saat mengangkat kakinya, dan vitalitasnya juga berubah. Tuan, kemana Anda pergi? Dewa Raja Yuhu dengan cepat mengikuti. Pergi dan bantu pembangkit tenaga manusia yang beruntung. Luo Feng tersenyum ringan. Di benua asalnya ada banyak jedi, salah satunya disebut Snack Bay, yang merupakan tempat suci bagi banyak jalan seperti jalan air dan api, pemurnian tubuh, dan jalan kerakusan. Teluk Sejiao adalah tempat yang aneh. Tubuh utamanya sebagian besar berada di bawah tanah, dan ada puluhan ribu pintu masuk dan keluar di tanah. Setiap pintu masuk dan keluar adalah danau. Danau terbesar disebut Pemandian Raja Ular. Suhu danau ini sangat rendah, dan dikatakan bahwa jika kekuatan suci jatuh ke dalamnya, mereka harus membakar kekuatan suci untuk melawan. Dan suhu Pemandian Raja Ular lebih rendah, dan Raja para Dewa Dunia perlu membakar kekuatan sucinya mati-matian untuk menahan suhu rendahnya. Ada banyak saluran yang terhubung ke dasar Pemandian Raja Ular, saluran ini berukuran sama dan berbentuk lingkaran, dengan diameter sekitar 240 juta tahun cahaya. Menurut legenda, Teluk Sejiao adalah kediaman dari pembangkit tenaga listrik, Raja Ular, yang tiada taranya, dan lorong-lorong ini dibor oleh Raja Ular dengan tubuhnya. Memasuki salah satu lorong, Anda akan menemukan bahwa suhu di sini sangat tinggi, dan bahkan bebatuan di bagian bawah telah berubah menjadi magma, membentuk kontras yang sangat besar dengan dingin yang ekstrim di luar danau. Semakin jauh Anda pergi, semakin panas saluran magma. Saluran magma panas sangat dalam, dan tempat dengan suhu tertinggi dapat dengan mudah membunuh Raja Dewa Douyong, dan bahkan Raja Dewa Tianjing akan merasa sangat panas. Namun, di tempat seperti itu, masih ada Raja Dewa yang kuat berjalan di permukaan magma. Langkahnya sangat stabil, dan setiap langkah membentang jarak tak berujung. Berjalan di permukaan magma sebenarnya seperti berjalan di tanah datar, dan tubuhnya tidak memiliki jejak pasang surut. Setiap langkah, ketika kaki jatuh, telapak kaki bersentuhan sempurna dengan permukaan magma, dan sangat pas. Itu adalah makhluk besar, mulutnya yang besar terbuka dari waktu ke waktu, dan lidahnya yang panjang menjulur keluar.
Orang kuat ini sebenarnya adalah musuh terbesar tamu gunung, penguasa negara makanan rakus makanan. Itu bermain dengan skala merah menyala di tangannya. Jika seseorang dapat mengenalinya, mereka akan menemukan bahwa skala tersebut adalah token dari Teluk Semu ini. Setiap token setara dengan kunci, yang dapat memasuki ruang token tertentu. Token ini dibagi menjadi beberapa level berdasarkan warna, dan skala merah adalah ruang token level tertinggi. Aku di sini lagi. Melihat cahaya sisik merah semakin kuat dan kuat, si Tao berkata dengan lembut, perang tidak bisa dihentikan. Aku sudah menunggu kesempatan seperti itu terlalu lama. Pelahap makanan melihat ke ujung lorong, di mana ada pola dangkal di dinding batu, dan polanya persis sama dengan sisik di tangannya. Memanggil, sinar cahaya memancar dari pola itu dan mengenai timbangan di tangan si pecinta makanan. Saat berikutnya, dinding batu tiba-tiba berubah menjadi saluran pusaran. Pelahap makanan itu tersenyum sedikit dan melangkah masuk. Ruang tiba-tiba berubah, dan suhu panas danau besar di belakang saluran pusaran menghilang seketika, digantikan oleh dingin yang ekstrim. Dingin dan kegelapan adalah tema ruang token ini, dan aura berdarah yang membayangi menambah misteri dan kejahatan ke ruang ini. Pelahap makanan berjalan di atas air dan tiba di sebuah pulau kecil dalam sekejap, hampir tidak ada benda di pulau itu, hanya kristal es tak berujung di permukaan dan pilar batu di tengah pulau. Pelahap makanan berjalan ke pilar batu dalam satu langkah, dan ada batu merah di pilar batu. Kamu belum keluar, si Tao tersenyum lembut, Raja Hantu. Makanan rakus, masih ingat itu dulu, kamu tidak mau bekerja sama denganku, tapi sekarang kita semakin sering bekerja sama. Raja Hantu berjalan keluar dari bayang-bayang, hehe tersenyum, ingat terakhir kali sampai sekarang, tidak sampai 30 reinkarnasi. Si Tao tersenyum lembut, jika kamu tidak tahu bahwa aku punya ambisi, maukah kamu datang kepadaku untuk bekerja sama? Kamu berusaha keras untuk menyerahkan token ini ke tanganku. Petik 2. Tidak ada cara lain. Benua asal memiliki orang-orang munafik yang mengaku benar. Mereka menganggap klan hantu saya sebagai jahat, dan menekan mereka di mana-mana. Hal yang paling menyebalkan adalah mereka dapat melihat beberapa hal melalui aturan tertinggi, yang membuat sedikit dari saya rencananya semuanya sia-sia. Raja Hantu tersenyum tak berdaya, klan hantu saya tidak pernah menjadi klan yang baik, dan tentu saja saya tidak akan menyerah kepada mereka, saya juga tidak akan bergabung dengan mereka. Hantumu memiliki kemampuan mesum, semua kelompok berjiwa, kecuali iblis, termasuk negara makanan kami, takut dengan kemampuanmu. Si Tao tersenyum kecil. Raja Hantu menyeringai, lalu mengapa kamu berani bekerja sama denganku sekarang? Selama ada cukup minat, tidak sama dengan siapa yang harus bekerja sama. Si Tao tersenyum ringan, setelah kerja sama terakhir, di Jalan Taoti, saya telah memasuki bidang tertinggi, sehingga memungkinkan saya untuk mengendalikan benua paling maju, asal bagian dari energi inti. Ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Raja Hantu tersenyum ringan, dan dia melihat ke batu yang memancarkan cahaya merah, itu tidak sepadan dengan kerja kerasku. Saat ini, benua asal dibagi menjadi dua kekuatan besar, itu adalah kekuatan para suci, mereka memperoleh kehidupan abadi dengan menyerah kepada. Mereka tidak ingin menggunakan cara menyerah, tetapi ingin mencapai keabadian melalui mereka, usaha sendiri. Aku tahu itu, si Tao mengangguk, klan iblis adalah pelayan dari klan binatang, jadi negara makanan kita juga termasuk dalam kategori yang terakhir. Namun, ini hanya tindakan bijaksana. Status klan hantu kita sangat rapuh sekarang. Awalnya, Roh Kudus dan saya telah mencapai kesepakatan yang dangkal. Raja Hantu sedikit tidak berdaya, jika tidak ada terlalu banyak variabel, saya masih bisa memanfaatkannya dengan baik, diambil oleh kita begitu banyak, jadi sekarang orang-orang kudus masih cukup kritis terhadapku. Ini harus dilakukan sejak awal. Jika kamu tidak memakan lemak di mulutmu, menghargai kamu bodoh. Si Tao ringan. Hanya beberapa rencana yang memengaruhiku. Raja Hantu bekerja dengan lembut, tetapi kekuatan ras iblisku ada di sini, dan Roh Kudus akan kembali padaku untuk bekerja sama cepat atau lambat. Aku tidak ingin tahu bagaimana kamu bekerja sama dengan orang suci, Raja Hantu, kali ini kamu memanggil dewaku, aku khawatir kamu tidak ingin membicarakan kosong ini denganku. Si Tao bertanya, cepat dan katakan rencanamu. Seperti yang baru saja saya katakan, para Saint dan Beast memiliki rencana mereka sendiri, dan mereka menarik beberapa kelompok untuk membentuk pasukan mereka sendiri. Raja Hantu tersenyum,
kedua kekuatan memiliki sesuatu untuk diperjuangkan, makanan rakus, sekarang kamu apakah sudah jelas? Maksudmu, mata si Tao berbinar, itu benar, Raja Hantu tersenyum, ada beberapa hal yang perlu kamu pegang sendiri. Ternyata, akhirnya aku tahu mengapa kamu memanggil dewaku ke sini. Rencanamu sedikit mirip dengan yang terakhir. Si Tao tersenyum dan senang. Aku mengerti sedikit. Raja Hantu tersenyum, seperti yang diharapkan dari pasanganku. Oke, jangan bicara omong kosong, dewaku ada di sini, serahkan barang-barangnya. Si Tao berkata dengan penuh semangat, aku tidak sabar. Jangan khawatir, perang belum dimulai. Raja Hantu tersenyum lembut, bekerjalah denganku, aku berjanji kamu tidak akan kecewa. Aum, lusinan hewan tinta hitam meraung marah. Luo Feng, yang mengenakan baju perang perak putih, bolak-balik keluar masuk. Cahaya pedang terus menyala, dan binatang tinta hitam kehilangan vitalitasnya, sesudah yang lain. Tidak jauh dari sana, ada dua pria kuat yang juga bertarung dengan sekelompok binatang tinta hitam. Dalam pertempuran jarak dekat, di mana binatang tinta hitam lawan, jadi pertempuran segera berakhir, dan semua binatang tinta hitam melarikan diri. Luo Feng memegang dua token angin dan melihat kedua orang kuat tidak jauh. Dari dua pembangkit tenaga listrik itu, satu secara alami adalah pelayan jiwa Luo Feng, Raja Dewa Yuho, dan yang lainnya adalah pembangkit tenaga manusia. Raja Dewa Galaksi, terima kasih banyak. Pembangkit tenaga manusia terbang dan membungkuk sedikit ke Luo Feng. Raja Dewa Tangyi tidak perlu sopan. Dia juga ras manusia yang kuat. Aku bisa membantu Raja Tangyi menerobos lebih awal. Aku juga sangat senang. Luo Feng membungkuk sedikit dan tersenyum lembut. Raja Dewa Galaksi sangat sopan. Raja Dewa Tangyi tersenyum dan menyerahkan token angin. Ini adalah piala yang baru saja aku bunuh binatang tinta hitam, tetapi keberuntungannya tidak terlalu bagus, hanya satu potong yang jatuh. Tidak apa-apa, terima kasih Dewa Raja Tangyi. Luo Feng mengambilnya dengan kedua tangan, membantu orang lain dan mendapatkan piala. Ini adalah kebiasaan umat manusia. Kemudian keduanya mengobrol dengan gembira untuk sementara waktu dan kemudian berpisah. Tuan, saya sudah mendapatkan 13 token angin, kata Raja Dewa Yuho sambil tersenyum. Saya mendapat 20 yuan. Luo Feng tersenyum lembut, saya bisa mendapatkan 25 token angin dengan membantu 2 atau 3 Raja Dewa lainnya. Kecepatan Tuan sangat cepat, Raja Dewa lainnya tidak bisa menandingi, kata Raja Dewa Yuho dengan hormat. Belum tentu. Luo Feng tersenyum ringan, menurut perkiraanku, seharusnya ada Raja Dewa yang telah memperoleh 25 token. Bagaimana mungkin? Dewa Raja Yuho terkejut, aku baru berada di sini selama setengah jam. Tidak mudah untuk membunuh binatang tinta hitam, dan tidak setiap binatang tinta hitam memiliki tanda angin. Hanya membunuh binatang tinta hitam itu jelas tidak secepat itu. Luo Feng tersenyum ringan, jika seseorang membunuhku, bukankah itu akan lebih cepat? Raja Dewa Yuho mengangguk, hanya saja jauh lebih sulit untuk membunuh pembangkit tenaga listrik lain daripada membunuh binatang tinta hitam itu. Dalam hal cara yang tidak bermoral, kesulitannya relatif lemah. Luo Feng tersenyum lembut. Pada saat ini, di tempat lain di ruang ini, pembangkit tenaga listrik batu melihat pembangkit tenaga listrik binatang buas yang terperangkap dalam lingkaran tidak jauh, dan tersenyum ringan, sudah hampir sampai. Begitu suara itu jatuh, pembangkit tenaga listrik batu memegang tongkat panjang dan memasuki pengepungan dalam sekejap, membunuh beberapa binatang tinta hitam. Dewa Raja Zuoshan, apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan? Binatang buas yang kuat itu meraung, saya menerobos pengepungan 3 kali, tetapi Anda memblokir saya 3 kali. Saya katakan, Anda sebaiknya tidak membiarkan saya keluar, biarkan saya keluar, aku akan melakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik untuk membunuhmu. Tidak, kamu tidak harus keluar. Lihat, bukankah aku datang ke sini untuk mati? Apakah kamu memiliki kemampuan untuk membunuhku? Raja Dewa Zuoshan menyeringai, dan teknik tongkat misterius langsung ditampilkan, menembak 10.000 bayangan tongkat. Tidak, Divine King of Foreign Beasts kehabisan Divine Power saat ini, jadi sangat sulit untuk menangkisnya. Raja Dewa Zuoshan, tunggu. Aliansi 9 alamku mengingatmu. Binatang asing Raja Dewa memelototi Raja Dewa Zuoshan dan berkata dengan getir. Raja Ilahi Zuoshan tersenyum sedikit, dan keterampilan tongkatnya diperkuat lagi,
langsung membunuh Raja Dewa Binatang Alien yang memiliki sedikit kekuatan ilahi yang tersisa. Raja Dewa Zuoshan mendengus dingin, dan mengambil 3 token angin dan sejumlah besar harta yang ditinggalkan oleh binatang asing Raja Dewa setelah kematiannya. Ini konyol, 2 klan kami memiliki kebencian yang mendalam, dan ketika kami bertemu dalam situasi yang sama, tidakkah kamu akan memperlakukanku dengan cara yang sama? Aum, binatang tinta hitam itu masih mengaum, dan serangan suci masih mengamuk di bagian dalam pengepungan. Targetnya adalah aku. Raja Dewa Zuoshan tersenyum sedikit, tapi aku benar-benar minta maaf. Aku telah mengumpulkan 25 token angin. Setelah Raja Dewa Zuoshan selesai berbicara, dengan keras, lampu menyala, dan Raja Dewa Zuoshan menghilang di tempatnya. Pada jarak sekitar 300 miliar tahun cahaya dari Raja Dewa Zuoshan, 3 klan mekanik yang kuat sedang mengalokasikan merebutan pertempuran tadi. Ambil Raja Dewa, bunuh Raja Dewa Zerg, pujian terbesar adalah kamu, kita distribusikan token angin dan rampasan. Saya melihat ada 9 token angin. Raja Dewa Mekanik Merah lainnya juga melihat Raja Dewa Mekanik Perak. Raja Dewa Titon tampak tenang, dan melemparkan 2 cincin dunia kepada Raja Dewa. Kerja sama kita sudah berakhir. Baru saja, saya telah memperoleh 25 token angin. Setelah Raja Duri selesai berbicara, cahaya itu menyala dan menghilang secara langsung. Raja Dewa Titon sebenarnya telah memperoleh 25 token angin. Raja Dewa dari ras Mekanik Merah sedikit terkejut. Raja Dewa Mekanik Ungu memiliki firasat buruk di hati. Dia menghargai untuk memeriksa cincin. Setelah memeriksanya di tengah-tengah, dia sangat marah, harta seperti itu. Hanya ada 1 tanda angin. Aku hanya punya 1 token angin. Raja Dewa ras Mekanik Merah juga sangat marah. Pembangkit tenaga listrik dari kelompok etnis yang sama, Raja Dewa Duri ini baru saja berkomplot melawan kita seperti ini. Mata Raja Dewa Mekanik terbakar amarah. Aum, lebih dari 100 binatang tinta hitam meraung marah, karena 3 bola balik, dan hampir 50 rekan mereka telah jatuh. Akhirnya mereka memilih mundur. Galaxy God King, terima kasih atas bantuanmu. Token angin kedua ini akan diterapkan olehku tepat setelah membunuh tinta hitam itu. Seorang manusia yang wajib mengenakan baju besi hitam menyerahkan 2 token angin. Raja Dewa Kisi sopan. Luo Feng mengambil token itu. Yuhu, doa token ini untukmu. Luo Feng memberikan 2 token angin kepada Raja Dewa Yuhu di sampingnya. Ya, Dewa Raja Yuhu dengan rasa hormat mengambilnya. Raja Dewa Galaksi memiliki pelayan jiwa yang baik seperti Raja Dewa Yuhu, benar-benar patut ditiru. Mata Raja Dewa Kishan penuh dengan kecemburuan. Luo Feng tersenyum sedikit, karena Dewa Raja Kisabit sangat disukai. Yuhu, selanjutnya kamu harus membantu Raja Dewa Kisabit. Dewa Raja Yuhu dan Dewa Raja Kaiskite sama-sama terkejut. Aku hanya membicarakannya dengan santai. Raja Kiskite menolak. Haha, Luo Feng tertawa dan menggoda, kamu pikir aku bersedia membiarkan Yuhu membantumu? Aku sudah mengumpulkan 25 token angin, dan sebentar lagi, aku akan berteleportasi. Oh, Raja Ilahi Kisi tiba-tiba menyadari, dan kemudian tersenyum, karena ini masalahnya, saya tidak punya pilihan selain mengambil keuntungan dari ini. Haha, Raja Dewa Yuhu juga tertawa, jangan khawatir, Raja Dewa Kisi, bersamaku, aku pasti akan mengizinkanmu mendapatkan beberapa token angin lagi. Luo Feng tersenyum ringan, dan saat berikutnya, cahaya itu menyala dan menghilang langsung di tempatnya. Di ruang besar, 400 pintu masuk ruang perlahan membuat gerakan acak, 6 di antaranya memancarkan cahaya hitam, 31 memancarkan cahaya merah, dan 363 pintu masuk ruang lainnya memancarkan cahaya putih. Memanggil, sosok berbaju zirah perak muncul langsung di sini. Pilih pintu masuk ruang dan pilih lawan. Pintu masuk ruang cahaya putih tidak memiliki praktisi, lampu merah memiliki 1 praktisi, cahaya hitam memiliki 2 praktisi, Anda tidak dapat memilih. Suara dari zaman kuno terdengar. Ada 400 pintu masuk ruang angkasa, dan hanya 2 orang yang bisa memasuki setiap pintu masuk ruang angkasa. Luo Feng mengangguk, dengan kata lain, hanya 800 orang kuat yang bisa berhasil di tingkat terakhir, dan sisanya akan menghadapi kegagalan. Saya harap Yuhu, Morosa, dan yang lainnya bisa berhasil, kata Luo Feng, lalu berpikir sejenak, dan melangkah ke lorong luar angkasa.
Di antara 400 pintu masuk ruang angkasa, awalnya ada 31 pintu masuk ruang merah. Setelah Luo Feng memasuki salah satunya, hanya ada 30 yang tersisa. Pembangkit tenaga listrik di depan pasti lebih sulit untuk dihadapi daripada pembangkit tenaga listrik di belakang. Luo Feng memilih lawan yang relatif tangguh kali ini. Ruang berubah lagi. Kali ini Luo Feng datang ke tempat yang aneh, yang dipenuhi dengan arus udara tipis yang kacau, dan beberapa pohon kuno berbentuk aneh tumbuh di sini dan jarang tersebar. Luo Feng pertama kali merasakan tubuhnya, dan setelah merasakannya, dia menunjukkan tatapan aneh. Dalam persepsi Luo Feng, dia sudah bisa menggunakan sedikit Divine Power, tapi dia hanya bisa menggunakan jumlah Venerable Law. Mampu menggunakan kekuatan suci secara alami adalah kabar baik. Namun, situasi tubuh ilahi membuat Luo Feng sedikit mengernyit, daging dan darah yang dibentuk oleh kekuatan ilahi yang sangat kental menghilang, dan tubuh ilahi menjadi keadaan di hadapan derajat dewa sejati. Meskipun tubuh ilahi telah menjadi lebih lemah, dan tidak banyak kekuatan ilahi yang dapat digunakan, saya akhirnya dapat menggunakan menara bintang. Di menara bintang, setidaknya saya dapat menghindari beberapa risiko, kata Luo Feng sambil mengeluarkannya, menara bintang. Hah, Luo Feng terkejut, aku sebenarnya tidak bisa memasuki menara bintang. Perasaan ini sangat aneh, sama seperti menara bintang bukanlah harta istana. Setelah memasuki rangkaian ruang di mana kemarahan raja dipatahkan, Luo Feng sudah lama terbiasa dengan hal-hal aneh ini, dia hanya bisa menerima situasi ini saat ini, dan kemudian dia berkonsentrasi untuk menemukan lawannya. Dunia ini sangat besar, dan Luo Feng baru saja menjelajahinya secara singkat sebelumnya. Tidak di sini, Luo Feng bingung dan memeriksa dengan cermat, tetapi tidak menemukan kehidupan lain. Pergilah mencarinya. Luo Feng mengambil keputusan dan terbang menjauh. Waktu berlalu perlahan, dan sabuk bintang patah masih perlahan berkembang ke dunia luar. Beberapa Raja Dewa umat manusia sedang berbicara dalam formasi besar. Raja Dewa Yanxi, Anda telah menjadi Raja Dewa dalam waktu yang singkat. Anda adalah seorang jenius yang langka, tapi saya tidak tahu seberapa banyak yang Anda ketahui tentang benua asal. Cangkir anggur kuning, sambil melihat seorang pemuda yang agak kekanak-kanakan di sampingnya. Apakah Raja Dewa Yuanxing ingin mengujiku? Raja Dewa Yanxi muda tersenyum. Itulah artinya, Raja Dewa Yuanxing menunjuk ke benua asal yang berkembang perlahan tidak jauh. Raja Dewa Yanxi dapat berbicara tentang prinsip di balik perluasan benua asal ini. Prinsip perluasan benua asal. Raja Dewa Yanxi merenungkan sedikit, saya tahu semua informasi yang dapat dikonsultasikan. Benua asal memiliki energi yang sangat kuat, dan energi ini meluas ke dunia luar. Ketika energi ini berkembang, mereka secara bertahap akan berubah menjadi tanah nyata. Ini adalah prinsip perluasan benua asal. Raja Ilahi Yuanxing mengangguk dan memandang Raja Ilahi lainnya. Apakah Anda tahu ini juga? Saya tahu itu tidak jauh berbeda dari Raja Ilahi Yanxi. Raja-raja ilahi lainnya menjawab. Aku akan tahu lebih banyak, itu seharusnya cukup luas. Tapi aku tidak memikirkannya. Raja Dewa Kurus berkata, Raja Dewa Yuanxing harus tahu lebih banyak, cepat dan katakan, jangan itu dijual, keluar. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.